Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturukum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nauba wa ya ahlan nur rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jami Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia kesehatan, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid yang insyaallah penuh dengan curahan rahmat ilahiyah. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di bulan haji atau kita kenal dengan bulan Dzulhijjah, Ashhurul Hurum, termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bilangan bulan itu dalam 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan disaring oleh Allah ada 4 bulan yang amat dimuliakan dan diagungkan. Bangsa-bangsa Arab juga mengagungkan, di mana mereka tak bertikai, tidak ada pertumpahan darah di saat-saat itu, sehingga Allah katakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan pada 4 bulan itu engkau membinasakan dirimu, menzalimi diri kalian. Kenapa? Karena di 4 bulan Ashhurul Hurum ini Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, menambahkan amal ibadah kita dengan berlipat-lipat ganda. Tetapi kita perlu tahu dan kita perlu paham, kalau kita di bulan Ashhurul Hurum ini melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka dosa kita pun berlipat-lipat ganda. Naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengupas sedikit permasalahan yang selalu menjadi permasalahan di setiap kita ada perbedaan dengan negara-negara di luar Indonesia. Penyebabnya adalah kita selalu mentransfer apa yang terjadi di negara luar mesti terjadi di negara kita. Itu yang kesalahan yang fatal, sehingga kita tidak paham tentang bagaimana matlak terbit, karena setiap negara terbitnya berbeda-beda, jam dan waktunya berbeda. Oleh karenanya nggak bisa, kalau di Saudi menetapkan 1 Syawal yaitu pada hari Jumat, di Indonesia para hari Sabtu 1 Syawalnya. Nah, oleh karenanya kita akan bahas nanti agar supaya kita paham dan kita mengerti, sehingga tidak ada lagi perdebatan di antara kita ya ikhwan. Karena semua ini apa yang kami akan jelaskan ini berlandaskan dalil-dalil yang kuat, ya, yang menjadi perkataan di antara ulama-ulama dan pendapat-pendapat di antara ulama-ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda beliau yang kita kenal, dan hadis ini masyhur, terkenal sekali. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin," tidak ada satu amal soleh. "Ma min ayyamil al-amalu soleh fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amal soleh yang lebih mulia, lebih agung, melebihi hari-hari ke-10 dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Tadi khotib Jumat sudah menjelaskan kepada kita bagaimana keistimewaan dan kemuliaan Asyurul Hurum. Bahkan disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah Wasyurur, man shoma salasata ayyamin, siapa orang berpuasa 3 hari di Asyurul Hurum, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, mau di Zulqa'dah, di Zulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan ini Asyurul Hurum. Al-Khamis, ya, wal Jum'ah, was Sabat, ya. Siapa orang berpuasa 3 hari berturut-turut dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, berarti kemarin ya. Kamis, hari ini Jumat, besok Sabtu. Di Asyurul Hurum, di bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah, yuktabu ibadatu, dia dicatat oleh Allah beribadah sab'umi'ati am, 700 tahun. Ini dalam kitab Kanzun Najah Wasyurur. Masih banyak fadail. Kita jangan katakan misal, oh hadis itu dhaif Ustaz. Hadis dhaif itu untuk li fadailul a'mal dipakai. Tapi hadis dhaif kalau dijadikan hujjah, argumentasi untuk hukum tidak dipakai. Udah mesti pakai hadis sahih, ya, atau hadis hasanus sahih, atau hadis mutawatir. Kalau hadis dhaif itu bukan hadis palsu. Kalau hadis palsu hadis maudhu. Tapi kalau hadis dhaif perawinya yang lemah, yang merawikan lemah, nggak pakai kopiah, makan berdiri, minum berdiri, keluar telanjang dada, nggak pakai baju. Jadi semua cerita yang dia ceritakan menjadi lemah. Kenapa? Karena orangnya tak berakhlak. Orangnya tidak berakhlak. Makanya ya hadis itu menjadi lemah. Tapi hadis itu dari Nabi. Hanya sayang yang merawikannya lemah. Perhatikan baik-baik. Jadi jangan kita setiap bertanya atau mendapatkan, oh ini hadis dhaif, nggak boleh dipakai untuk satu amal, nggak boleh. Karena untuk amal boleh kata ulama. Ya. Ulama yang ahli hadis membolehkan hadis dhaif itu dipakai untuk landasan amaliyah dalam ibadah. Kemudian yang dimaksud ayyamul asyr dari tanggal 1 Zulhijjah. Orang puasa, bapak-bapak, nggak nunggu tarwiyah, nggak nunggu Arafah. Puasa dari tanggal 1 Zulhijjah. Pahalanya gede. Pahalanya gede karena Nabi mengatakan al-amalus soleh, amal-amal soleh. Ya puasa amal soleh namanya. Puasa itu amal soleh. Dengan kita puasa, ya kita tidak bermaksiat. Dengan kita puasa, syahwat tidak naik. Orang kan kalau kepengen godul basor itu orang bilang bisyam. Untuk ya orang bilang mengatur syahwat itu dengan puasa. Kalau orang banyak berpuasa, makanya anak-anak di pesantren itu Senin Kemis itu puasa mereka. Kenapa? Karena mereka masih muda, supaya syahwat mereka tidak menggebu-gebu. Ya. Makanya mereka seperti diwajibkan setiap Senin dan Kemis untuk melakukan puasa. Sehingga di dalam Al-Quran Allah sendiri bersumpah di dalam surat Al-Fajr. Wal fajri, demi hari-hari waktu fajar. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Idul Adha. Ada yang mengatakan fajarnya ya Yaumul Arafah. Ya, ikhtilaf bainal ulama. Yang penting jagalah waktu-waktu fajar dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Walayalil asyr. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dalam 1 tahun itu 360 hari. Malam yang paling afdol
di antara 360 hari itu, malam yang paling afdol itu adalah malam Lailatul Qadar. Afdolul layali, malam yang paling afdol mutlak adalah malam Lailatul Qadar. Itu istimewa. Tapi jangan kita menutup mata, jangan juga kita menutup telinga. Ada hari yang paling afdol dalam 360 hari, ada satu hari yang bisa mengalahkan hari-hari yang lain. Hari apa itu? Hari Arafah. Kapan terjadinya? Bukan malam, siang hari Arafah. Ketika orang mereka berbondong-bondong berada ya di Jabal Rahmah, di medan Arafah, berdoa. Kullu da'watun mustajabah. Sehingga Nabi katakan bahwa doa di medan Arafah itu siapapun meminta kepada Allah husnudzon, apapun permintaan mereka akan digobol oleh Allah, digobul sama Allah Subhanahu wa taala. Betapa agung ya ikhwan. Kita dulu waktu haji itu kalau udah hari Arafah, orang kalau tanggal 8, orang-orang yang berhaji itu di Mina. Tanggal 8 itu di Mina mereka waktu tarwiyah itu. Nanti mereka tuh baru menuju untuk tanggal 9 menuju kepada medan Arafah. Ke Mina dulu. Kumpul di sana, lihat tempat-tempat mereka, kemudian mereka berangkat untuk wukuf. Semua, nggak ada yang tertinggal ya ikhwan. Karena syaratnya diterimanya haji seseorang itu al-wukuf fi Arafah. Makanya hadis Nabi al-hajju Arafah. Haji itu akan sah kalau kita wukuf di Arafah. Pak Ustadz, ada orang sakit di Jeddah, bawa suruh wukuf di Arafah, pakai kursi roda. Sok mangga. Ada orang nggak mampu berdiri, suruh tidur di Arafah, suruh dia wukuf sampai dia keluar menjelang maghrib. Begitu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalahkan hari-hari di Ramadan, yaitu pada hari siang hari Arafah. Makanya di tanggal 9 Zulhijjah itu berdoa, munajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayamin al-amalus saleh. Tidak ada, kata Nabi Muhammad SAW, ya, satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Fasumu watasaddaqu, tasaddaq. Tidak ada sodakoh yang bisa mengalahkan ketika kita bersodakoh di hari Arafah, hari yang agung. Bahkan malam Arafah itu juga malam agung, malam yang mulia. Khamsul layalin, kata Nabi Muhammad. Ada 5 malam la turaddu fihi da'wah, yang tidak akan pernah ditolak kalau orang berdoa kepada Allah. Jangan main-main ya ikhwan. Ini bulan haji, ini bulan agung, bulan mulia. Bulan yang betul-betul istimewa. Mereka saudara-saudara kita yang sedang berhaji, mereka di sana, mereka ya tidak diperintahkan untuk melakukan puasa. Bahkan makruh mereka melakukan puasa. Tapi kita yang ada di Indonesia disunnahkan berpuasa supaya kita mendapatkan pahala orang yang berwukuf di medan Arafah, supaya kita mendapatkan pahala orang-orang yang mendatangi Baitullah untuk berhaji di tahun ini. Lah kalau kita sudah ada di negeri Indonesia, di luar Mekah, masih juga kita nggak melakukan amal-amal soleh, itu sudah kebangetan sekali ya. Kita tidak mengagungkan, tidak memuliakan. Di dalam satu hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 9 Dzulhijjah Rasulullah. Wa yauma Asyura, pada hari Asyura, wa salasata ayyam min kulli syahr, 3 hari dari setiap bulan, pertengahan, 13, 14, 15, Ayyamul Bid namanya. Puasa Ayyamul Bid. 13, 14, 15, hitungan tanggalan Hijriah. Kemudian awalu isnin min syahr wal khamis, Senin Kamis. Itu puasa-puasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini kan di Indonesia ini ya, ada banyak orang-orang yang bertanya kepada kita, Pak Ustadz, sekarang ini
terjadi perbedaan